Eh, Halo, kami dari Terabit dan kami ingin memperkenalkan aplikasi kami atau mini apps yang eh, diintegrasi dalam base app atau Farcaster bernama Bass Realms. Jadi Bass Realms itu on-chain game yang jadi seperti Cat Mario gitu. Jadi dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, terus nanti dia bisa masuk ke eh, beberapa seperti home atau shop atau sebagainya. Oke, perkenalkan nama saya Gaga Talafata dan rekan saya Firdaus Kotibul Zikrian. Nah, setelah ini rekan saya akan menjelaskan tentang problem yang user alami dalam on-chain terkait on-chainnya. Oke, jadi problem-problem ya yang kita temui di market itu yang pertama, jadi on-chain game tuh dia tuh identik ya dengan spekulasi bukan gameplay. Jadi di sini fokus utama mereka itu masih di token dan juga harga NFT-nya gitu. Jadi pengalaman si pemain tuh masih di nomor dua kan. Nah, sekarang kan tadi mereka masih mementingkan tuh tadi ya harga token dan juga harga NFT-nya, itu tuh player casual tuh merasa kayak harus ambil resiko finansial untuk semisal dia ingin bermain gamenya gitu. Terus yang kedua, NFT game itu tidak benar-benar fair dan sulit diverifikasi. Statnya random, rewardnya tercampur. Player tidak tahu nih mana sistem yang deterministik dan juga mana manipulatif. Dikarenakan jadi klaim fair yang mereka omongkan ya di saat promosi itu tidak bisa dibuktikan secara teknis. Terus tidak ada transparansi dalam battle. Nah, dikarenakan battle pada game di luar sana itu masih bersifat off chain ya, tidak bersifat on chain gitu. Jadi transparansinya nggak ada gitu. Terus potensi cheatnya dan manipulasi tinggi terus gitu ya. Dikarenakan tadi masih bersifat off chain, jadi tidak transparan. Terus trade off ekosistem antara fairness dan juga biaya. Nah di sini kalau full on chain logic itu tuh mahal, lambat dan tidak scalable gitu. Sedangkan kalau off chain logic di sini murah tapi rawan kecurangan. Banyak game yang gagal dalam menyeimbangkan user experience dan juga variability-nya gitu. Terus NFT digunakan sebagai alat farming. Nah, tadi kan saya sempat ngomong kalau di awal banyak nih si developer pembuat game tuh lebih mentingin token dan juga NFT-nya gitu. Nah, dikarenakan apa namanya ya, jadi NFT mereka itu bisa dipakai berulang tanpa batas gitu, serta dia tuh karena tadi NFT-nya dapat digunakan, misal dia punya satu NFT nih, terus dia bisa lakukan battle beberapa kali, itu tuh mendorong eksploitasi dan bukan pure skill, dan ekonomi dari game itu cepat rusak karena kan mengalami inflasi gitu. Terus reward game berubah menjadi instrumen finansial. Nah, karena tadi ya, jadi reward dalam game itu bisa diperjualbelikan. Semisal saya ini tadi punya cuma satu NFT yang sangat bagus, saya beli NFT yang statnya bagus gitu, statnya tertinggi. Terus saya spam untuk mendapatkan reward dari gamenya, reward kemenangan gitu. Nah rewardnya kalau bisa dijual belikan kan itu mengakibatkan apa namanya ya, kayak inflasi dalam gamenya gitu. Jadi playernya itu bermain demi ini ya, demi cuan ini ya, demi flipnya ini, bukan progress. Jadi playernya tidak berprogres sama sekali. Terus progression berbasis modal, bukan kemampuan. Nah ini tadi yang saya sudah ceritakan. Jadi player-player itu ya, mereka itu yang bermodal itu akan berkuasa. Mereka tinggal beli, langsung aja gak usah kayak membentuk progres gitu dalam gamenya, mereka langsung aja beli yang stat tertinggi gitu. Jadi itu akan mengakibatkan skill dan juga konsistensi tidak dihargai gitu. Terus yang jadi flow fiat ke kriptonya terlalu rumit bagi general user seperti kita. Next. Oke, buat solution yang kita tawarkan, pertama kita nge-separate sistemnya jadi tiga, yaitu ownership NFT. Jadi kita pakai ERC 721 buat ownership NFT-nya.
Dan participation battle kita pakai smart contract, jadi fully on chain buat battle ya, kecuali tampilan battle ya. Dan rewards itu bentuknya XP yang akan di convert menjadi poin, dan ada progress buat mendapatkan si pool hadiah poolnya tersebut. Nah, solution yang kedua adalah NFT itu jadi player identity. Jadi NFT kan ada 1000 NFT nih. Nah, NFT itu jadi representasi heroesnya di game ini. Nah, yang kedua jadi dia tuh cuman bisa dipakai satu kali per battle. Bukan bukan per battle ya maksudnya. Jadi per battle per season. Nah, jadi per season itu nanti kita ganti kontrak yang nanti itunya ke reset. Nah, nanti usage statusnya itu udah ke record di on chain tersebut. Kalau udah dipakai, jadi itu nggak bisa dipakai lagi. Next. Okay. Nah, solution yang ketiga, battle itu jadi economic engine-nya kita. Nah, resultnya itu dari on-chain datanya tadi. Jadi dia nge-mint token win. Nah kalau gitu, jadi berarti nggak ada cheating dong, dan manipulation itu nggak ada. Jadi benar-benar transparan, dan buat developer, jadi buat developer sama player juga mereka bakal nge-trust satu sama lain. Nah, terus solution yang keempat, ya seperti itu. Jadi every battle carries a proof. Jadi ada proof battle yang bisa diverifikasi di on-chain. Bisa dari Basecamp kan. Nah, nanti smart contract itu nge-validity statsnya. Jadi statsnya itu bentuknya metadata.json. Nah, makanya itu bisa menjadi salah satu anti cheat lah. Dan itu gas efisien. Nah, solution yang kelima, tadi kan saya sudah jelaskan battle token ya. Nah, kalau battle token itu bisa di trade, tentu saja akan menjadi kecurangan dong. Nah, makanya kita berdua memutuskan untuk membuat rewards-nya jadi soulbound token dan tidak bisa di trade. Nah, soulbound token itu bisa dipakai untuk reputation, ranking, dan progression. Nah, jadi begitu. Untuk solution yang keempat, jadi konsistensi based progression itu bisa seperti tadi dihitung dari soulbound token itu, jadi bisa dihitung dari win count, win rate, dan konsistensi dia main. Nah, win rate itu kan kalau lu tidak ngemin apa-apa ya, jadi itu bisa dihitung dari off chain-nya. Oke, setelahnya solutionnya adalah removing the gambling mechanics. Jadi nggak ada nih hidden probabilistic payout-nya, nggak ada, karena semua orang bisa tahu si IDRX-nya itu berapa aja di smart contract. Dan outcome-nya itu predictable karena orang kan bisa lihat statsnya kan. Nah, jadi itu terverifikasi lah. Jadi kita pakai on-chain first. Nah, untuk solution yang ke-8, ini solution yang kita bilang bisa buat orang on board untuk menjadi Web3 guys nih. Jadi mereka tuh bisa top up pakai QRIS loh. Jadi mereka nggak usah bridge, mereka nggak usah ribet-ribet bridge apa, mereka langsung bisa top up dengan QRIS dan ngeklaim si IDRX-nya mereka dan langsung masuk ke address. Nah, abis ini kita bakal mencobakan demo dari apps kita. Jadi di sini saya ingin mendemokan terkait mini app yang telah saya build dan juga partner saya build di sini. Yang pertama, ketika kita masuk ke dalam gamenya itu kita di belakang itu ada kayak rumah gitu. Rumah di sini digunakan untuk kita tuh melihat daftar-daftar NFT yang kita dapatkan setelah kita melakukan minting gitu. Terus bagian kiri di sini ada leaderboard. Jadi leaderboard ini tercatat berdasarkan kemenangan terbanyak gitu. Jadi ketika nanti kita melakukan battle itu kan kita men-stake IDR kita gitu. Nah, nanti itu kan disimpan di dalam bank battle-nya gitu. Setiap reset season nanti leaderboard tertinggi akan mendapatkan distribute price sesuai dengan itu ya. Sesuai dengan urutan leaderboardnya. Terus
Di sini ada swap misal kita membutuhkan IDRX untuk melakukan battle. Oke, lanjut ke kanan. Di sini ada quest ya, normal kayak day login gitu-gitu. Ada quest log. Terus di sini itu shop. Jadi ketika kita klik shop, di sini masuk ke kanan ya. Ini sama, ini ada swap. Terus bagian kanan di sini ada untuk ini masih di coming soon. Jadi kita lebih fokus ke bagian ini aja di free NFT-nya. Jadi di sini kita bisa melakukan minting untuk free NFT. Kita tinggal klik start minting. Dan kita konfirmasi. Nanti kita processing, minting successful. Jadi di sini di sistem kita nanti otomatis ya, dia itu kayak membaca gitu dari alamat address dari NFT ini. Si usernya tuh memiliki token ID berapa aja gitu. Nah nanti token ID yang dimiliki dari si NFT itu akan secara otomatis masuk ke dalam MyDex tadi ya. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan minting NFT tadi ya di shop, itu akan secara otomatis masuk ke dalam MyDex ini. Yang kita bisa lakukan select ini seperti ini ya. Kita bisa lakukan select untuk kita lakukan battle menggunakan NFT yang kita punya. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan battle, kita kan butuh IDRX ya tadi. Nah, di sini selain kita bisa menggunakan tadi fitur swap di in-game-nya, kita juga bisa nih untuk melakukan top up menggunakan QRIS. Caranya di bagian atas kanan ada ETH dan juga IDRX, kita klik. Nanti di sini kita tinggal klik untuk IDRX top up-nya. Nah, di sini pilihannya masih cuma satu ini. Jadi nanti kita itu tinggal merubah ya. Jadi nanti kita input si user itu bisa menginput sendiri dan juga kita tinggal merubah untuk smart contract-nya agar di satu line-nya tuh agar tidak melimit di 10 IDRX. Jadi ketika kita klik ini ya, nanti kita menunggu keluar QRIS-nya. Di sini kita masih menggunakan sandbox dari Midtrans agar tidak membebani si testernya gitu. Jadi ini tinggal di copy, terus kita masuk ke halaman Midtrans Payment Simulator. Oke, ini ya, di sini bagian QRIS. Tinggal dimasukkan sini. Pay. Terus kita ketik ini set. Maka dia akan secara otomatis nanti akan payment sukses. Kita tinggal klaim untuk 10 IDRX tadi ya. Kita tinggal klaim untuk si 10 IDRX-nya tadi yang kita dapetin setelah kita melakukan top up menggunakan QRIS. Oke, udah masuk, kita close aja. Nanti saldonya secara otomatis sendiri ya, dia akan bertambah itu si IDRX-nya. Terus kita di sini masuk ke battle. Nah, di sini battle tuh membutuhkan sekitar 5 IDRX ya. Untuk sementara 5 IDRX. Di sini 5 IDRX yang kita miliki itu nanti akan dimasukkan ke tadi battle bank-nya agar nantinya di setiap reset season kita bisa mendistribusikan price-nya ke leaderboard teratas gitu. Oke, kita tinggal klik. Oke, ini untuk min si BR Rubin tokennya ya. Terus setelah ini akan ada visualisasi dari battle-nya gitu. RPG turn based. Jadi setelah kita menang dari battle, itu ketika kita kembali cek ya, atau pada MyDex tadi di home yang awal tadi ketika kita masuk, kalau kita cek NFT yang telah terpakai itu tuh sudah terkunci gitu. Dan kita ketika misal NFT-nya habis gitu, kita tinggal minting lagi gitu. Mungkin itu aja presentasi demo ya, singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.